Berikutnya di tangan di medali ya. Oh boleh. Terserah kamu, terserah Disti ya. Asal jangan di baju. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dong buat yang menang. Yang kalah silakan dikasih sama Axel, dikasih ya. Axel silakan kasih ya ke kamu ya. Oke. Terima kasih guys, terima kasih tepuk tangan dong buat penonton yang luar biasa. Kota Cilegon Disti. Dwi dari Bogor, Axel silakan dikalungkan ya. Ya kamu. Yes, oke. Oke, bertiga foto ya, foto bertiga langsung bersama Axel. Oh, so cute. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat penonton, terima kasih ya. Enjoy the show. All cast, terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah buat all cast dari Morning Session. Guys, aku tahu banyak penampilan yang keren. Silakan kembali ke backstage dan siapkan penampilan keren dari kalian. Sekali lagi Balai Sarbini, aplikasi Ruang Guru. Tepuk tangan yang meriah buat all class dari Class of Champion. Wow, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Hah? Saha ieu? Kesurupan. Namina saha? Kodamnya apa? Ya. Kadit tuh dipanggil Kadit. Teman-teman, jangan lupa di depan di foyer kita juga punya exclusive merchandise seperti yang aku pakai, kaos ini kaos keren banget dari Class of Champions. Jangan lupa untuk dapatkan exclusive merchandise ya di foyer dari Balai Sarbini. Dan juga aku mengajak karena sebentar lagi makan siang, gak usah bingung, gak usah khawatir makan siang apa. Karena kalian bisa pakai Grab Food dengan kode promo diskon Grab COC. Kode promonya apa guys? Grab COC. Apa? Kenapa sih Kak Ruben diulang-ulang? Karena disuruh ulur terus. Oke. Apa kode promonya? Apa? Makasih Grab ojek online aku. Oke. Dan teman-teman ini juga bisa dipakai untuk layanan Grab Bike dan juga Grab Car. Dan ini paling penting. Aku mau ngasih tahu bahwa hari ini kita akan sama-sama nobar episode terakhir Grand Final dari Class of Champions malam hari ini. Siapa yang malam hari ini hadir? Bakal seru banget, soalnya kita bakal karaoke. Sumpah. Ntar Axel bakal nyanyi sama Shakira. Bakal nyanyi Risalah Hati Yura Yunita. Ya. Bisa Yura, nggak bisa Yura. Oke. Dan juga acara Class of Champions Final Chapter didukung oleh, tepuk tangan yang meriah ya. Yang pertama, Bayu. Siapa yang di sini pakai Bayu? Keren banget. Pakai apa? Penonton luar biasa. Berikutnya ada Azarin. Takut panas sinar matahari, sunscreennya apa guys? Luar biasa. Kalau ojek online kita pakai apa? Pesen makan, pesen mobil, pesen Excel. Dan juga terima kasih banyak untuk Le Mineral, tepuk tangan buat Le Mineral. Ingat yang ada manisnya apa? Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk semua sponsor dari Class of Champions. Oke, setelah ini kita punya sesuatu yang spesial. Karena siapa yang penasaran sama beberapa cast akan aku undang masuk. Tapi katanya mereka punya penampilan spesial. Mereka sudah merencanakan sebuah sketsa. Gila. Kapan lagi ngelihat cast dari Class of Champions beradu acting? Kira-kira aku mau nanya dulu buat yang ada di atas Balai Sarbini. Yang kira-kira jago acting siapa sih? Yang bawa yang jago acting siapa? Nando. Siapa? Oke.
Kira-kira kalau acting, kalau perannya antagonis yang suka marah-marah, siapa yang cocok? Agas. Agas yang hobinya suka begini. Oke. Gini ya. Di panggung aja dia begini-begini loh. Kalau yang perannya disakiti siapa yang cocok kira-kira? Siapa? Safiera disakiti. Hah? Nabil. Nabil begitu disakitin. Kita yang disakitin sama Nabil. Terus kalau misalnya perannya adalah orang tua murid, siapa yang cocok? Nabil, yes, aku yakin Nabil. Nabil. Karena dari awal aku ngeliat Nabil kayak, wow, Nabil. Ya. Yang cocok jadi orang tua murid perempuan siapa kira-kira yang paling dewasa, paling mature siapa? Safiera kan udah. Oke. Kalau yang pemeran baiknya siapa? Axel. Jadi Axel pemeran baiknya, dia punya bestie Sandy. Nah, mereka berdua rebutan untuk satu universitas bersama. Kevin. Lalu ada satu orang yang ngerusak pertemanan mereka. Namanya Agas. Oh, Agas agak-agak toksik ya. Kita doain Agas semoga berubah ya. Oke, now guys, aku mau ngasih tahu bahwa sekali lagi jangan lupa untuk bisa dapatkan eksklusif merchandise dari Clash of Champions. Di sini siapa yang udah punya eksklusifnya? Ya kalau belum jangan diteriak kayak belum gitu. Yang udah mana? Wah keren, aku pakai kaosnya nih keren banget. Jadi jangan lupa beli di foyer di bawah dan ini eksklusif banget. Gak bakal kalian dapetin lagi di tempat lain. Nah aku mau ngasih tahu bahwa hari ini kita bakal seru-seruan. Apalagi buat teman-teman yang nanti datang malam hari. Malam hari kita akan ada after party. Dan after partinya tidak akan ditayangkan di streaming platform. Tapi buat yang lagi streaming di aplikasi Ruang Guru tenang aja. Setelah nanti kita tahu siapakah juaranya, kita akan sama-sama merayakannya di panggung ini. So stay tune terus. Siapa yang hari ini feelingnya bilang, Kak Ruben kayaknya yang menang Shakira deh. Segitu aja. Kak Ruben kayaknya yang menang Shakira deh. Or, Kak Ruben kayaknya yang menang Axel deh. Yes, jangan lupa nanti malam aku ingetin lagi ada nobar. Jam 7 malam buat teman-teman yang lagi nonton di aplikasi Ruang Guru. Stay tune jam 7 malam kita akan nobar bersama dan ini hanyalah eksklusif buat semua teman-teman yang live streaming di aplikasi Ruang Guru. Dan kita akan watch party di Balai Sarbini. And aku juga kasih tahu sama teman-teman, siapa di sini yang udah lihat postingan terbaru dari Ruang Guru tentang awarding night? Siapa yang udah lihat dan udah like? Yes, nanti kita akan cari tahu siapa pemenangnya dari Fans Choice Award, dari orang terbahak-bahak, dari orang tersakiti, pokoknya banyak banget awardingnya. Jadi stay tune terus di Clash of Champions dari final chapter. Oke, itu aja informasi yang aku akan kasih. Kalau kalian lihat di belakang ada kursi, sesaat lagi kita akan sharing session, akan ngobrol bersama orang-orang yang pastinya akan kasih insight dan juga akan kasih informasi tentang kalian. Kalau misalnya aku kasih tahu nih, temanya adalah Pathways for College and Career. Kalian pilih siapa sih? Brian. Hah? Brian, Axel. Brandon. Hah? Nando. Oh ini kayaknya Nandoholic ya. Mana suaranya Nandoholic? Nandolicious. Sobat Nando. Oh ya. Yang ini mau gak siapa? Hah? Oke. Iya ya sabar, iya. Teriakannya kayak Dolby Atmos. Iya Brian, iya. Tuhan. Oke. Ini penting banget. Karena seperti janji aku tadi kita kan talk show bersama orang-orang yang luar biasa guys.
So nanti teman-teman aku dengar akan ada juga live Q&A. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau nanya, aku akan kasih kesempatan satu orang buat tanya. Dan please tanyanya seputar temanya ya. Jangan tanya hal-hal pribadi. Setuju? Mantap. Nah, sebelum kita akan ada talk show, seperti janji aku tadi, beberapa cast dari Class of Champions sudah menyiapkan ini selama 1 tahun ke belakang. Sedih banget ada yang teriak, Bang. Ya, makasih ya. Langsung saja, inilah dia persembahan dari cast dari Class of Champions. Sebuah sketsa yang sangatlah lucu dan kreatif. Mereka akan beradu acting. Langsung saja, inilah dia sketsa dari cast Class of Champions. Ayo, kita ngerjain board dulu. Ayo. Kesini, kesini. Hei, sabar. Aku mau ngerjain board. Mbak ajak ngobrol. Sabar. Nggak nyala. Nyala. Kita kerjain yuk. Nggak boleh berisik nanti buyar. Cok Maxwell mana? Maxwell. Sing goleki Maxwell tak blok kon. Jangan kurang itu, Dik. Maaf Ndoro. Yaudah lanjut kerjain soal. Yang B sama C gimana? Lah. B sama C. B sama C mah gampang. 3 detik juga selesai. Gas. Kalau yang W gimana? Yang W gimana, Gas? Waduh. Lah gue aku ya garo. Saya tanyakan dulu. Boleh. Aa sombong. Saya teh butuh bot 5W. Oh itu jawabannya. Jawabannya ini. Oh iya bener. Gampang kan? Langsung aja, Gas. Ya wes, aku tak ngisi. Go Agas. Ayo, semoga menang. Jawaban benar. Ya, Bang Ganteng. Nah, gampang banget ini. Ganteng banget sih. Yo. Champions. Gampang. Selamat, kalian berhasil lolos ke babak selanjutnya. Wow. Kalau gini mah wes pasti menang. Udah pasti menang kita. Gampang ya, Gas ya? Ini terlalu gampang buat kita. Ya. Ini nggak ada yang lebih susah ini. Udah. Udah selesai kayak gini toh. Gini doang. Ya Allah. Segampang ini ya ternyata. Segampang ini. Champions, dalam tantangan ini kalian harus menghadapi kompetitor baru. Safia Aduh. dari KAIS, Siapa lagi? Nando Tapi dari tenang. LTU, Kenji dari UCSD. Santai. Kompetitornya gampang ini pasti. Gampang ya. Gampang ini pasti. Santai. Masih jagoan Agas gak sih? Ya, nggak usah ditanya. Lah, Siapa nih? Gue bilang pulang sih guys. Pulang sih gue bilang. kita pulang sih ini. Pulang. Lah disembunyi di mana mereka tadi? Kok gak kelihatan? Iya, merinding aku. Jadi kalian yang lolos ke babak selanjutnya siap-siap kalah ya. Ya nggak sih kan kalau game kayak gini sih kita udah sering menang. Kalian siap lawan kita. Tenang aja. Kalau cuma lawan kayak gini, gampang.
Udah deh, mending kita lihat aja siapa yang menang nanti. Mwah. Udah. Daripada kita keren-kerenan, yuk kita ngobrol aja di sini yuk. Mau ngobrol nggak? Ayo lah. Oke, kita ngobrol. Boleh. Eh. Agas diajak dong MC-nya ceritanya. Yuk. Gak diajak. Mikir. Tepuk tangan dulu dong buat case saya luar biasa. Aduh lucu banget yang 5 board 5W1 itu. Lucu abis. Oke, tepuk tangan dong buat Cass yang akan sharing bersama kita. Oke guys, kalau tadi kita udah seru-seruan, lucu-lucuan. Sekarang kita mau dapet real ilmu, real insight dari orang-orang yang kayaknya ini cocok banget jadi role model kita dalam belajar, dalam karir. Setuju ya teman-teman ya? Jadi di sini aku pengen tanya sama teman-teman. Ini temanya adalah pathway for college dan juga career. Jadi pastinya teman-teman pengen masuk ke universitas yang bagus, pengen punya karir yang luar biasa. So hari ini kita akan sharing bersama teman-teman yang luar biasa di sini. So before we start, kita punya sesuatu yang seru. Nanti akan ada 6 box yang akan menentukan topik apa yang cocok yang bisa aku tanyakan ke kalian. Oke? Langsung aja teman-teman, boleh dikasih lihat 6 boxnya. Oh, Nando yang depan Nando Licious katanya. Oke deh, karena Nando pegang mic, Nando. Oh, Azarin. Aku cinta Azarin. Oke, terima kasih Azarin. Nando, silakan pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pilih nomor berapa? Nomor 3 deh, Nomor 3. Silakan dibuka nomor 3. Nomor 3 memburu. Oh, harus nomor 1 dulu urut. Ada nomor 1. Oke. Nah, gak usah begitu juga ya. Gak berani ngambil nomor 1. Tolong Agas, jangan membuat keributan. Ya, ini talk show serius. Menentukan jurusan. Kira-kira aku cocoknya nanya ke siapa sih menentukan jurusan? Oke, karena tadi Agas yang ngegas, Agas ngegas. Agas, aku pengen tanya sama kamu, Gas. Boleh. Kan pas nomor 1, number 1. Kamu number 1. Agas, kalau soal menentukan jurusan, seorang Agas gimana sih? Salah dong. Jurusan ya? Iya. Kalau menurut gue ya, cara teman-teman menentukan jurusan itu dengan 2 hal. Yang pertama, kalian itu bisa lihat passion kalian dulu. Contohnya, misal kalian sukanya geografi gitu. Ya udah, kalian bisa masuk jurusan geografi. Nih. Ya. Oh, Nando maksudnya. Karena path kalian nanti di perkuliahan akan lebih gampang. Atau yang kedua, kalian bisa mengidentifikasinya dari contohnya cari opportunity kerjanya yang paling luas. Contoh, kayak Kevin. Kevin kalau misalnya dia pengen masuk jurusan kimia, sabar. Kalau dia mau masuk jurusan kimia, itu Kevin mungkin S1 udah lewat lah gitu. Jadi udah paling jago. Tapi kenapa dia ngambilnya teknik kimia? Karena mungkin opportunity kerjanya lebih luas gitu. Dari pandangan dia gitu. Jadi dari 2 hal itu dulu sih kalau menurutku. Jadi menurut Agas, passion dan kesempatan. Betul. Makanya kenapa tadi kamu kasih contoh yang luar biasa dari teman-teman kamu. Kenapa sih? Oh, ini bukan sengaja ya guys, emang nge-lag ya, oke. Berikutnya, iya, no kan gas, dimatiin kan LED-nya, iya, matiin aja semuanya. Berikutnya, aku pengen nanya ke Kenji deh. Kenji, kalau tadi Agas bilang opportunity, kesempatan dan juga passion. Kalau menurut seorang Kenji sendiri apa sih? Sebenarnya jawabannya sih mirip-mirip sih. Cuman aku mau nambahin lagi, kalau misalnya kalian mau milih jurusan, jangan ikut-ikutan temen ya. Kalian pikirin matang-matang. Kenapa jadi sedih sih talk show-nya? Kayak bilang. Soft boy banget Kenji. Jadi jangan ikutan teman. Emang kamu pernah punya pengalaman ngikutin teman? Atau ada teman kamu yang ngikutin teman? Ya aku pernah mau ikut-ikutan sama temen gitu, tapi nggak rezeki. Jadi ya
aku dapat jalan sendiri gitu sih. Kenji jangan sedih ya, it's okay ya. Kenji ini bawaannya sedih ya. Semangatin Kenji, Kenji semangat 1, 2, 3. Kenapa Agas yang sedih? Ya. Berikutnya, topik nomor 2, dibuka. Memilih kampus. Siapa yang kira-kira yang perlu aku tanya? Memilih kampus. Oh baru. Oke. Iya Nandolicious, iya ke Nando. Nando, Karubin Nando. Nando. Semua dapet, ya Allah, sabar. Katanya Nando. Nando, gimana sih cara kamu menentukan kampus? Kalau menurut aku itu paling penting juga ada 2 hal, tapi beda lah 2 hal. Yang Dua pertama, kalem guys, kalem. Gue belum ngomong. Mungkin karena gua di kampus itu selain banyak akademisnya, gue pengen juga hal selain akademis kan. Jadi, Nando, mic-nya bisa lebih dekat. sorry, ya. Grogi kan? Oh grogi. Nggak biasa di panggung kak. Ya. Oke. Jadi kayak di kampus itu aku selain fokus ke akademik, aku juga pengen nge-experience hal yang selain akademik kan. Yes. Jadi menurut aku itu culture di kampus itu penting banget lah. Jadi waktu kita memilih kampus mungkin bisa dicari tahu dulu kayak culture kampusnya itu gimana, dari senior-seniornya itu gimana, kayak interaksi dengan fakultasnya itu gimana. Karena menurut aku itu dari hal-hal yang sederhana itu bisa berpengaruh banget sama perkembangan diri kita selama 4 tahun ini gitu. Contohnya sederhananya itu kayak misalnya profesor yang suportif, tentunya kayak kita bisa lebih mengeksplor hal-hal yang mungkin kita pengen eksplor lebih di kuliah kan. Tepuk tangan buat Nando. Nando, 3 culture kampus yang menurut Nando ini bikin aku bertumbuh apa? 1, culture kampus harus apa? Harus mungkin inklusif ya, inklusif. Inklusif, ke semuanya. Iya kayak di kampus itu kan kita dari tempat berbeda, Yes. dari background yang berbeda, Betul. segala macam. Nah, kayak menurut aku tuh ada culture yang kayak mengayomi semua orang itu penting banget sih. Mengayomi, memeluk semua Iya, orang. memeluk, iya. Yeah. Pertanyaan gue, kenapa Nando harus ngikutin sih? Satu inklusif, 2. Terus mungkin yang terkoneksi ke banyak tempat yang mungkin ya. Karena kalau mungkin konteksnya di kampus aku itu selain kayak ada kesempatan mengeksplor diri di kampus itu sendiri, itu kayak banyak juga untuk kesempatan ke luar tempat di selain kampus itu sendiri gitu. Bisa lewat jalur official kampusnya, bisa lewat koneksi profesornya, segala macam gitu. Dari sana kayak mungkin kita bisa jadi tahu hal-hal yang nggak cuma dari kampus kita sendiri gitu. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Nando. Selanjutnya aku mau nanya ke Falah. Falah, memilih kampus tadi kalau seorang Nando menekankan culture kampus harus bagus banget. Koneksinya banyak dan juga inklusif. Kalau buat seorang Falah apa? Oke, aku setuju banget sama Nando. Gila suaranya keren banget sih. Afgan banget suaranya. Ganteng. Ya, oke, jadi aku setuju sama Nando. Selain ada kita lihat dari akreditasi dan juga kualitas kampusnya, kalau aku sendiri aku juga ngelihat dari lingkungannya. Karena balik lagi kita kalau kuliah kan ya kurang lebih 4 tahun lah ya. Kalau misalkan lingkungannya nggak cocok sama kita, ya kita mungkin bakal ngerasa risih atau gampang bosen gitu. Jadi kalau aku, kenapa aku milih UI? Karena UI itu dia tempatnya di kota, jadi perkotaan, jadi vibes-nya metropolitan, tapi dia juga banyak pohon dan ada hutannya tersendiri gitu. Jadi ada kayak kesannya adem asri juga lah gitu. Jadi kamu cari kampus yang lingkungannya bagus, ada danaunya, ada Tuh. mallnya, Ya, ada jalanan aspalnya, setuju. perbukitan, gunung. Ya. Bikin kota sendiri itu ya. Bikin kota sendiri, kota Falah. Nah iya jadi karena aku kan udah ngeidolain UI gitu kan. Jadi makanya aku kayak belajar giat banget tuh selama SMA. Nah selama aku belajar itu aku
pakai ruang belajar dari ruang guru. Masuk, malah keren. Catat, Ini yang catat. aku suka dari Fala. Adik-adik Selain yang catat. suaranya bagus, dia tuh mampu membaca pikiran MC. Bentar. Kamu ruang belajar, emang seberapa efektif sih ruang belajar? Wah, Pertanyaan menarik. Wih, ini. Aku dari kelas 7 udah ikutin ruang belajar dan Wow. di SMA juga aku sempat ikutin juga dan itu membuat aku lulus di SNBP sekali coba pilihan pertama. Ibarat satu benda yang ada di ruangan ini, ruang guru apa di hidup kamu? Ruang guru adalah titik-titik. Ruang guru adalah hati aku. Itu Kak Belva senyumnya lebar banget itu. Kak Belva tahu kamu sedang menjilat ya. Box nomor 3, silakan dibuka. Tring. Memburu beasiswa. Oke, iya. Safira. Memburu beasiswa. Gimana sih caranya kita bisa dapat banyak beasiswa? Menurut aku yang pertama itu penting banget persiapan jangka panjang. Jadi misalnya dalam konteks aku daftar waktu SMA ke Korea itu sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu aku udah sering lomba matematika, aku udah sering ikut organisasi. Jadi menurut aku misalnya kalau teman-teman ingin nyari beasiswa S1 atau S2 yang pertama adalah riset dari jauh-jauh hari. Negaranya seperti apa, nanti kehidupannya akan seperti apa, kurikulumnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah dari situ bakal kelihatan banget tuh gimana cara kita bisa membuat kayak buat peta jalur kita untuk bisa beasiswa, itu yang pertama. Yang kedua menurut aku yang dulu aku juga sulit sebenarnya adalah untuk bertanya banyak ke orang sekitar atau ke orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena beneran malu bertanya saat di jalan. Jadi aku inget waktu aku mau daftar beasiswa SMA aku juga itu di Korea tuh aku beneran kayak nanya ke semua orang kayak, tahu nggak ya ini ada orang yang pernah pernah SMA di sini, kira-kira suasananya seperti apa, biaya yang dibutuhkan itu dibayarinnya apa aja, dan pastinya menurut aku kalau dari jangka panjang udah dipersiapin, jadi udah bisa sedikit demi sedikit membujuk untuk dapat persetujuan dari orang tua, misalnya karena kan itu penting apalagi kalau misalnya mau merantau. Dan yang ketiga, ini kayaknya juga untuk diri aku sendiri sih, adalah konsisten dan percayalah sama diri kalian sendiri. Jujur kalau mempersiapkan hal yang jangka panjang tuh kita tuh nggak tahu selesainya kapan. Kayak ini beneran worth it gak ya? Rasanya kayak udah nyiapin bertahun-tahun tapi gak dapet gitu. Aku pun juga pernah gagal berkali-kali walaupun ya di sosmed ya atau apa aku cuma nunjukinnya kalau udah dapet aja. Tapi menurut aku itu sebuah proses yang beneran kalian di kemudian hari tuh look back dan bilang makasih loh udah ngelewatin itu semua karena one way or another pasti rezeki orang udah diatur juga sama Tuhan. Gitu. Wow, Safira. Berarti kalau bisa tangan aku dong. simpulin, memburu beasiswa itu ibarat ruang guru. Jika kalian ingin memburu, risetlah terlebih dahulu. Paham? Itu Kak pakai Scooters. Apa sih itu? Tahu nggak sih zaman aku tuh nggak ada tuh Scooters, susah aku bersiapinnya sendirian gitu. Tapi sekarang tuh udah ada yang dibantuin semua, ada Kok jadi aku yang promosi? Enggak, kita nggak promosi, kita cuma sharing bahwa Scooters membantu kita. Betul, tapi beneran sih aku serius kalau misalnya sekarang tuh udah banyak banget fasilitas yang kalian bisa reach out. Berarti beneran dimulai dari inisiatif kalian sendiri aja. Tapi di luar sana udah banyak orang-orang yang memang ingin anak-anak bangsa kita sukses. Jadi seperti Scooters menurut aku bagus banget udah dibantu dari persiapan dokumen, interview. Karena menurut aku itu yang paling sulit untuk dapat informasinya. Karena yang paling guru terbaik kita adalah orang yang sudah mengalami. Guru terbaik adalah orang yang sudah mengalami. Paham. Berikutnya, Kenji. Oke, kalau dari aku Jangan sih. sedih ya. Kenapa? Sedih banget. Semangat dong Kenji. Menurut aku. Coba 1, 2, 3, action. Menurut aku, Cakep. Safira benar. Keren banget. Lah, Benar. Kenji, aku penasaran ceritain dong journey beasiswa kamu. Sebenarnya, Sedih lagi. wede. Loh kok jadi lesu gitu? Ayo Kenzi, bisa. Ayo, oke. Jadi journey beasiswa aku udah dimulai dari agak lama.
aku sejak SMP itu udah ikut lomba-lomba matematika. Sebenarnya pas aku ikut lomba matematika tuh emang cuman hobi aja. Cuman lama-kelamaan Hobi guys. Hobinya unik ya. Cuman pas udah lama-kelamaan berjalan, pas kita udah menuju ke beranjak ke SMA gitu, kita jadi mikir dong, oh mau kuliah di mana nih, mau kuliah apa gitu kan. Dan oleh karena itu aku juga ngeliat-liat nih pilihan kita tuh ada apa aja. Makanya kenapa memburu beasiswa tuh penting banget. Karena apa? Karena dia bisa membuka kesempatan yang tadinya kita belum bisa ambil kalau misalnya kita pakai biaya sendiri. Tuh. Kenji, kata-kata hari ini tentang beasiswa. Quote of the day. Lo lucu banget bang. Hah? Lo lucu banget. Makasih Agas. Agas suka bikin aku malu deh. Kenji, kata-kata hari ini tentang beasiswa. Action. Paham, udah itu doang. Beasiswa. So, topik nomor 4. Kita akan dibuka. Bukan Nando topiknya. Yang dibuka di bawah Nando. Ya, nggak mungkin. Kalau boxnya keluar gue bingung Oh, dong. wait. Ini adalah beasiswa Kenji. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kenji, lihat ini nih, lihat. Apa yang kamu ingat dari gambar ini? Sedih Kenji, sedih. Ya, waktu itu sih aku seneng banget soalnya aku bisa kuliah di Amerika gara-gara ini loh guys. Nggak keren kepikiran banget. Warga California. Bener-bener kayak nggak habis pikir gitu kayak kok bisa gitu, bisa kuliah di Amerika dan dapat kesempatan ini gitu. Pas aku dapat pengumuman ini dan lolos gitu aku kayak wah ini sih rezeki dari Tuhan banget sih. Wow. So, Kenji, kamu udah buktikan bahwa kamu bisa ke Amerika. So, buat teman-teman yang lagi nonton di Ruang Guru, teman-teman yang ada di Balai Sarbini, apapun mimpi kamu, jangankan Amerika. Planet apapun kalian bisa dapatkan itu jika kata-kata hari ini Kenji. Masih ya? Tentang Amerika. Masih berusaha. Tentang Amerika. Masih dikawal kak, masih dikawal. Apa tentang Amerika? Kata-kata hari ini. Hari ini. Bagus Kenji. Gak salah Bagus. sih, gak salah. Gak salah sih, bener sih. Gak salah. Box selanjutnya yuk. Kayak nggak dihargain gitu. Ini susah banget menyusun CV. Siapa di sini yang susah menyusun? Ya, menyusun CV. Aku mau nanya sama Olive. Olive, apa sih kiat-kiat menyusun CV? Kiat-kiat menyusun CV sebenarnya udah pernah gue share di TikTok dan IG gue. Jadi kalau lu pada belum follow, please follow. Jaksel banget gue. Olive, O-nya 5, Bowlive, I-nya 2. Itu TikTok gue. Love you all. Promosi Jadi, ya. gue recap aja spesial untuk teman-teman di sini. Sebenarnya gue ada contoh CV sih, bisa ditunjukin gak ya? Oh ini, Olive. Nggak kelihatan, agak buram, tapi mungkin yang bisa aku rangkum di sini itu ada 2 kunci. Pertama, yang penting itu kalian tuh punya action verbs namanya, power action verbs. Itu atau apa sih itu? Itu tuh kayak kata-kata kerja yang kuat, kayak kalian tuh manage, kalian tuh responsible of something, kalian tuh lead something atau memimpin sesuatu. Pokoknya sesuatu yang bisa kasih tahu recruiter kalau kalian tuh nggak cuma kayak kalian tuh cuma bantu-bantu atau apa, tapi kalian tuh bener-bener take action di sana. Itu satu. Kalian bisa Google aja sih di di internet tuh banyak banget power action verbs yang bisa kalian pakai buat CV kalian. Itu satu. Kedua, itu yang paling penting juga namanya kuantifikasi, dimana kalian tuh kuantifikasi kayak kalian hitung berapa persen dampak yang kalian lakukan itu dampaknya apa ke company. Jadi kalau kayak aku sendiri, aku tuh manual sih, aku hitung kayak waktu itu kan aku kan kayak social media marketing gitu kan, jadi aku tuh hitung persentase kenaikan dari profit atau dari revenue pendapatan company itu yang aku hasilin dari campaign yang aku jalanin. Ya dari campaign yang aku jalanin. Jadi itu sih yang paling penting, soalnya itu bisa kasih recruiter lihat juga kalau kalian tuh bener-bener ngasih dampak yang nyata dan dampak positif, kayak bawa berkah lah buat perusahaan kalian gitu. Wow. Olive, gue seneng banget sama
your explanation. Olive boleh kasih tahu gak? Tadi kan kamu bilang power action verb. Kasih contoh dikit dong. Biar teman-teman tahu gimana cara nulis yang apalagi profile kamu aku lihat nih bagus banget yang profile bawahnya. Oke, kalau power action verbs itu contohnya manage. Ini aku bisa kasih contoh buat dua-duanya ya. Jadi power action verbs dan kuantifikasi. Jadi salah satu contohnya itu manage client social media accounts and increase the reach of social media accounts up to 131%. Itu contoh real dari CV aku. Jadi kalau ditranslate itu aku menghandle social media dari klien, akun social media dari klien yang menghasilkan peningkatan engagement dari akun tersebut sebesar 131%. Dan itu aku highlight ulang lagi di profile aku, kalau aku tuh sebagai marketer itu kompeten, aku bisa ningkatin engagement perusahaan sampai 3 digit growth gitu sih. Wow. Jadi nggak hanya kayak cuman kata-kata tapi kamu juga kasih data yang exact gitu ya? Iya betul, Oke. itu hitungnya manual ya guys. Jadi kalau banyak yang nanya di TikTok waktu itu ngitung kuantifikasinya gimana, hitung manual, jangan malas. Terima kasih. Hitung manual jangan malas, paham? Oke, box selanjutnya. Katanya mic-nya Olive boleh kasih ke Falah. Iya bertukar mic, terima kasih. Oh ya by the way aku dapat info teman-teman. Buat yang ada di Balai Sarbini dilarang keras untuk melakukan live stream. Jika kami menemukan ada yang live stream, kami mohon maaf untuk bisa mempersilahkan teman-teman pulang dari Balai Sarbini dan menuju ke mall lain. Terima kasih. Memenangkan wawancara, Agas memenangkan wawancara. Bagaimana kau Oke. bisa memenangkan wawancara? Oke, jadi backgroundku kan pernah magang, terus pernah KP di beberapa perusahaan, salah satunya BUMN. Yes. Nah itu Tepuk tangan dong, itu keren banget. Ampun deh. ya cara aku memenangkannya sebenarnya kunci utamanya itu adalah preparations. Tapi karena tadi dua halnya udah diambil tadi dua hal, jadi aku kasih 3 hal deh. Nah, di 3 hal yang bisa memenangkan kalian di wawancara. Yang pertama itu materials dulu. Kalian siapin bahan-bahan, bisa dari digital, kalian bisa dari platform-platform digital, atau kalian tanyain alumni-alumni atau pekerja-pekerja yang udah ada di perusahaan itu. Atau udah pernah misal internship atau magang. Kira-kira pertanyaannya tuh seperti apa sih biar kalian bisa dapat sudut pandang dan experience mereka gitu. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah visual kalian. Dimana nanti tuh recruiter tuh melihat kalian gak bosen gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama baju kalian harus rapi dan sesuai standar kerja lah, pakai kemeja, jangan kaosan gitu ya. Terus wangi, kalian perlu pakai parfum tuh. Parfum biar wangi, ya nggak boleh itu. Dan yang paling penting adalah wajah kalian. Jangan kusem. Nah, Benar, gas, sorry. Jangan kusem. Kadang Jangan kusem. aku, Falah dan juga Kenzi ngerasa, apalagi Nando, kok berminyak terus gitu. Ada Nah. nggak sih solusinya? Ya Singapura panas, Berminyak ya, banget. panas ya. Keringatan mulu di Singapura. Iya, karena kan kayak Jakarta panas, aku takut flek kan. So ada nggak sih solusi nyatanya? ya Gimana ini tuh, Gas? ada. Apa? Nah, jadi teman-teman, untuk aku itu terlihat gak kusam, Cakep. aku itu pakai moisturizer dari Azarin. Contohin dong. Nah, aku jelasin dulu kenapa jadi nggak kusem. Karena moisturizer Azarin ini bisa melembabkan kulit kalian. Jadi kalau kalian perjalanan jauh tuh kan, kena sinar matahari, naik KRL segala macam, itu bisa teratasi dengan moisturizer dari Azarin ini. Karena kulit kalian lembab dan nggak bakal kusem gitu. Kalau cara pakainya, karena aku lagi pakai make up gak bisa dicontohin Oke. yang jelas. Yang jelas kalian itu pakai aja kayak biasa. Kalian buka, nanti di Pasti sini dibuka ada tuh. sendoknya. Sendok, Disuapin, enggak Iya. kan? sendok itu gunanya untuk spatula. Oke, salah gue. Oke, spatula ya ini bahasanya. Spatula ini diambil terus dioleskan ke wajah kalian biar nggak kebanyakan.
Nah, terus cara pakainya mungkin dari bawah ke atas dulu. Dari bawah Kenapa ke sih atas harus dari dulu. bawah ke atas? Biar kotorannya nggak kemana-mana. Jadi dari bawah ke atas, tapi ke samping gitu. Jadi, nah, jadi kulit kalian nggak bakal kusam dengan moisturizer Azarin. Agas, kata-kata hari ini buat Azarin diakhiri paham. Kata-kata hari ini lebih baik pakai Azarin aja. Paham. Itu ya, dan yang ketiga terakhir, ini belum selesai. Belum selesai. Dan yang ketiga, yang terakhir itu body language kalian. Dimana kalian juga penting untuk kalian itu pede gitu, ngerasa pede dan kalian layak untuk ada di perusahaan